الدين والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah Ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam may yuridillahu bihi khairan yufaqihuhu fid din. Amma ba'd. Sebelumnya ini suara saya jelas nggak? Soalnya nggak pakai ini, nggak pakai apa alat yang buat ini. Jelas apa ini? Kalau Diana jelas, Ustaz. Oh, jelas. Oke, ya. Ya insya Allah jelas ya. Ya kalau tidak jelas ya apa namanya nanti atau terputus langsung aja ini ya, langsung aja kabarin ya. Langsung kabarin apa miss call ya lewat WhatsApp atau apa. Ya, bismillah. Ikhwah semuanya, rekan-rekan yang saya banggakan, saya muliakan. Kita ini majelis terakhir ya katanya, majelis terakhir dari tahun ajaran 2024-2025 ya, tahun ajaran 1446 Hijriah ya. Ini tidak terasa kaget sekali ya bahwasanya ini pertemuan terakhir ya. Semoga apa yang kita pelajari walaupun sedikit bisa bermanfaat, menjadi ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat itu seperti apa? Ya, satu, ilmu yang bermanfaat itu bisa dipahami. Ya, ini satu, ya bisa dipahami, bisa dikuasai ya, lebih tepatnya gitu lah, bisa dikuasai. Ilmu yang bermanfaat itu bisa dikuasai, bisa dipaham, syukur-syukur bisa dihafal, ya, seperti itu. Nah, kemudian ilmu yang bermanfaat juga bisa dikembangkan secara teori. Bisa dikembangkan secara teori. Maksudnya apa? Yang kita pelajari di hadapan guru atau di buku itu menjadi kunci saja ya, menjadi stimulan kunci. Nah, untuk mendorong mengembangkan ilmu tersebut ya, mengembangkan, memperluas studi ilmu tersebut. Jadi kalau kita manfaat belajar matan Abi Syuja ya, itu seharusnya kita jadi terstimulan untuk mempelajari, atau bukan hanya terstimulan tapi menjadi basic ya, menjadi basic untuk mempelajari kitab-kitab yang setelahnya ya, yang setelahnya. Jadi bisa dikembangkan ilmu bermanfaat itu. Habis ini lanjut kitab yang lain, seperti itu ya. Kemudian ilmu yang bermanfaat juga bisa diamalkan ya. Berikutnya adalah bisa diamalkan ya, baik untuk diri kita ataupun orang-orang di sekitar kita. Nah, berikutnya adalah bisa diajarkan ya, bisa diajarkan kembali terus menjadi ilmu yang bermanfaat, ilmu jariyah, hingga muridnya ke muridnya ke muridnya ke muridnya ila ayyarithallahul arda wa man 'alaiha, sampai nanti hari kiamat ya, seperti itu. Semoga apa yang kita pelajari di majelis talaqi virtual ini ya bisa menjadi ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Ya. Dan tentunya ya ilmu yang bermanfaat itu adalah yang menambah ketakwaan kita dan bisa menghantarkan kita ke surganya Allah. Amin ya rabbal alamin. Teman-teman yang saya muliakan, insya Allah sekarang kalau nggak salah as-sulh ya, kitab as-sulh ya. Langsung saja as-sulh. Nah, as-sulh ini perlu diketahui, sulh ini artinya damai ya. Artinya damai ya. Artinya damai. Nah, ini langsung saja saya kasih contoh ya, ngejelasinnya saya kasih contoh. Misalnya
eh, yang gampang aja yang sering terjadi misalnya tabrakan misalnya. Tabrakan ya, tabrakan. Motor nabrak motor ya misalnya. Mobil nabrak motor, motor nabrak mobil misalnya dari belakang gitu. Ya, nabrak terjadi. Nah, itu ada yang rusak ya, ada yang rusak. Katakan kita kasih kasus dulu ya. Yang rusak itu motor, yang salah mobil ya. Jadi si korban ini motor ya. Si korban motor ya. Udah jelas nih salah mobil, yang rusak pun motor ya. Mobilnya ya paling rusak dikit lah, tapi rusak parahnya motor. Ya kesalahannya di mobil. Nah, kemudian si motor menuntut. Nah, ini. Nah, jadi kalau dalam bab sulh itu ada syaratnya ya, syarat rukun, ada rukunnya. Rukun pertama adalah menuntut. Ya, menuntut. Wah, ini harus dibetulin nih, harus diganti. Ganti misalnya kerusakan minta 3 juta misalnya. Kerusakan minta 3 juta. Nah, ya. Nah, terus ada yang mudda'a alaih, yaitu yang dituntut, ya, yang dituntut yaitu yang punya mobil. Nah, kemudian tapi si si apa namanya? Si mudda'a alaihnya ini yang dituntut ini khusumah, mengingkari. Ya, mengingkarinya gimana kalau dalam kasus contoh ini ya? Mengingkarinya itu bukan salah saya, salah kamu misalnya. Jadi syarat rukun ketiga harus ada khusumah, harus ada berantem, dulu ya. Ada apa? Tarik ulur dulu ya. Nah, kemudian rukun keempat ya itunya, barang yang mau digantinya, barang yang mau dituntutnya itu. Jadi rukunnya ada 4 ya, mudda'a alaih, mudda'i yaitu yang nuntut, yang motor ya, dalam kasus ini yang motor ya. Mudda'a alaihi yaitu yang mobil. Ada rukun ketiga adalah khusumah ya, harus ada berantem dulu. Si mudda'a alaihnya harus ini dulu. Nah, kemudian eh, si ininya, kemudian mudda'a bihinya atau barangnya itu, barang yang diperdamaikan ya, yang barang yang diperdamaikan. Nah, jadi kita kembali ke contoh, ini awalnya minta 3 juta. Nah, karena yang motor menyangka yang berkeyakinan yang salah itu yang mobil. Nah, mobil nggak mau bayar, nggak ngerasa salah. Akhirnya debat panjang debatnya. Akhirnya ya udah damai lah. Kamu memang mau ininya berapa gitu, mau ngegantinya berapa? Damai, damai. Nah, akhirnya maunya ya udah saya kasih 1 juta aja lah misalnya. Ini setelah berantem, damai. Nah, akhirnya jadi 1 juta. Si ininya kedua-duanya sama-sama ridho, ya udah 1 juta aja. Nah, ini namanya akad sulh ya. Jadi damai. Nah, perlu diketahui ikhwah, semua bab fikih itu rata-rata makna lugawi sama makna syar'i itu beda. Ya, makna lugawi sama makna syar'i itu beda. Bai'un ya. Bai'un itu misalnya kalau makna lugawinya tabadul. Kalau makna syar'inya, biasanya makna syar'i itu lebih lebih luas ya. Lebih sempit. Makna syar'i itu lebih sempit, yaitu bai itu jual beli dengan syarat ya, dengan saman, dengan ketentuannya di syariat. Semua istilah fikih itu makna lugawinya dan makna syar'inya beda. Contohnya apalagi qard. Qard itu makna lugawinya apa? Qard itu makna lugawinya ya bisa berarti minjem ya, bisa berarti minjem. Tapi kalau makna syar'inya minjem khusus duit ya. Qard itu minjem khusus duit gitu. Nah, begitu seterusnya ya. Istilah yang lain tuh lugawi dan syar'inya itu beda. Kecuali as-sulh ya ikhwah. As-sulh itu makna lugawi dan makna syar'inya sama. Jadi sulh itu damai, ya udah makna syar'inya juga damai.
Ya ketentuannya gimana? Udah hampir nggak ada ketentuannya. Sama kayak makna lugawinya. Orang damai ya udah damai seperti itu. Nah, tapi tadi dengan syarat satu ada salah satu syaratnya ada khusumah, ada berantem dulu. Ya, ada berantem dan memang benar-benar mengingkari yang pihak kedua ini, yang pihak yang dituntut ini mengingkari ya. Seperti itu. Ya Allah dan Allah tahu ya apa yang ada di isi hati dia ya. Dia beneran mengingkari, benar-benar mengingkari beneran atau sandiwara ya. Sebenarnya dia nggak mengingkari, udah yakin, tapi dia mengingkari secara ini, cuman drama gitu. Nah intinya harus ada mengingkari. Nah kalau nggak ada mengingkari, itu bukan sulh namanya. Jadi misalnya tadi proses nabrak, ya udah ini kisaran dengan normal ya, dengan kisaran ini harganya 3 juta, oh gitu. Pas dilihat-lihat sama yang pengendara mobil, dia sih bisa 3 juta ya seperti itu. Nah ini nggak berantem. Nah ini berarti namanya doman. Kalau ini berarti ngeganti atau jual beli ya, ngeganti lah. Domanu talaf. Kalau ini jatuhnya domanu talaf. Ada yang rusak, terus ada yang ngeganti seperti itu. Nah ini saya kenapa ngasih contoh yang itu karena itu paling sering terjadi ya. Misalnya lagi, ya ada orang ini contoh lain ya. Ada orang utang ya. Ada orang utang tapi utangnya udah lama sampai mereka berantem berapa jumlahnya. Kata yang A, kamu ini saya utangin 2 juta ya, 2 juta rupiah ya. Kata yang utang si B, perasaan saya ngutangin cuma 1 juta ya. Nah ini ingkar nih, 1 juta diingkari sama dia ya. Ya yang ini bilangnya 2 juta, yang bilang 1 juta. Nah 1 jutanya apa namanya, sengketa ya. Sengketa apa, berantem. Ya udahlah, damai gitu. Gimana damainya? Ya udah, kamu bayar 1 juta, tapi ya saya pakai motor kamu setahun misalnya, atau pakai motor kamu 2 bulan misalnya ya. Setahun kelamaan mungkin untuk 1 juta, 2 bulan atau setengah tahun misalnya, 6 bulan lah paling lama gitu. Ya udahlah kayak gitu. Nah itu damai namanya, paham ya ikhwah. Nah makanya damai ini bisa sangat luas patokannya, ininya prakteknya itu bisa sangat sangat luas dan bisa masuk ke banyak bab ya. Sampai sini ada yang nggak paham dengan konsep damai? Ustaz. Nah, Afwan. atau Anda Eh, jelasin dulu yang satu utuh ya. Saya jelasin dulu ya. Nah, ikhwah semuanya ya, damai itu terbagi jadi dua ya. Ya, damai itu terbagi jadi dua. Ya, terbagi jadi dua. Satu, masalah masalah barang ya, masalah barang. Ini boleh ditulis ya. Damai itu terbagi jadi dua. Pertama, ain, fil ain yaitu barang. Kedua, fiddain yaitu masalah utang, uang. Ya, utang atau uang ya. Nah, Nah, tadi masalah ini dulu ya, masalah yang ain dulu ya, yang contoh yang ain ya. Nah, ikhwah, baik ain ataupun dain, kedua-duanya dibagi jadi dua. Dibagi jadi dua, yaitu hatitoh, ya, hatitoh, ha, to, ya, to, tamarbutoh. Hatitoh, yaitu diskon ya, hatitoh itu diskon. Ya, maksudnya di, udahlah, di diskon sebagian atau semuanya, itu hatitoh ya. Ya. Atau muawadhah itu diganti. Ya, ya saya ulangi ya. Sulh terbagi jadi dua, dilihat dari jenis barangnya. Pertama, ain atau dain. Ain itu ya barang, rumah misalnya, ya baju, dain. Nah kalau dain itu utang uang. Ya. Nah, nah kedua bagian ini bisa terbagi jadi dua. Bisa dengan hatitoh itu didamaikannya dengan di diskon ya, di diskon sebagian atau benar-benar digratisin semuanya, dimaafkan
ya. Yang kedua muawadhah itu ya udah diganti aja sama barang yang lain. Nah, jadi kalau hatitoh didiskon atau dimaafkan, digratisin, kalau muawadhah diganti sama barang yang lain. Ini langsung contoh aja ya. Contoh aja ya. Misalnya saya ini punya buku ya. Enggak, ini buku saya, Ustaz. Misalnya kata Mahfud, ini buku saya. Nah, kayaknya ini buku saya gitu. Nah, tapi si Mahfudnya mengingkari ya. Itu patokan utama yang mengingkari. Nah, kemudian turun. Akhirnya, nah ini dia. Ini nih syarat yang tadi saya belum jelaskan ya. Yang tadi saya belum jelaskan. Ini dia syarat dari salah satu syarat dari si ini. Syarat dari sulh itu harus ada syibhul iqrar ya. Harus ada tanazul, harus ada ikrar atau tanazul. Artinya gini, kan Mahfud awalnya itu nggak ngaku, misalnya nggak ngaku bahwasanya bahwasanya anak itu buku anak, awalnya nggak ngaku. Nah, kemudian itu namanya khusumah atau inkar ya, harus ada inkar atau khusumahnya. Nah, kemudian baru ngaku, ya, kemudian baru ngaku. Nah, ngakunya itu syibah ya, tanazul gitu. Oh, gitu. Ya udahlah, jadi kayak ragu-ragu gitu. Ragu-ragu si ininya, si apa namanya, dia nggak ingkar full 100%, tapi nggak ikrar 100% ya, seperti itu. Jadi si Mahfudnya ya mungkin ragu-ragu ya, Mahfudnya ragu-ragu, lupa seperti itu. Nah, nah itu pertama, itu harus ada ikrar ya, ikrar atau syibhul ikrar lah pokoknya. Nah, kemudian ya udahlah di ini aja, apa gimana dong, kita damai aja gitu, kata Mahfud. Ya udah Dar, kita damai aja lah Dar gitu. Ya udah damai. Gimana damainya? Damainya ini kan buku 4 jilid misalnya ya. Bukunya 4 jilid, ya udah kita 2 jilid gitu. Ya paham ya? Nah, ini contoh yang ain tapi yang hati toh. 2 jilid dibagi 2. Nah, ini 2 jilid pembagian sulh dengan kasus seperti ini namanya hibah. Jatuhnya hibah ya. Hibatun lil ba'd ya, hibatun lil ba'd. Nah, ini kasih contoh yang bagian yang pertama. Bagian yang kedua adalah ain tapi yang muawadhah ya. Ain tapi yang muawadhah. Kasus yang sama tadi, buku misalnya. Buku gini gini gini. Nah, akhirnya damailah, sedamai. Ya udah, damainya gimana? Ya udah, ini buku tetap saya pegang. Nanti saya kasih ya gamis haromain besar. Ya, gamis haromain misalnya. Nah, ini jatuhnya baik ya. Ini jatuhnya baik ya. Seperti itu. Jatuhnya baik. Ya, ini namanya sulhu al-muawadhah ya. Nah, sekarang dain, sulhul maaf, ain tapi yang muawadhah. Nah, sekarang dain, kita yang ke dain ya. Dain tapi yang hatithah. Ya, dain tapi yang hatithah. Ya, misalnya kasusnya saya punya hutang misalnya ke Mahfud ya. Saya punya hutang ke Mahfud. Akhirnya Mahfud nagih, Ustaz, Dar, mana nih utang saya, mana nih bayar gitu. Utang yang mana? Nah, ada ingkar dulu ya, ingkarnya benar-benar ingkar ya, lupa lupa gini, harus ada ingkar dulu, habisnya ada tanazul, ada sedikit ikrar ya, ada syibhul ikrarnya itu. Ya udah, terus gimana, kita damai aja lah gitu, damai aja. Gimana damainya? Ya udah, apa namanya, bayarnya setengah aja ya misalnya. Nah, ini maka jatuhnya hibah ya.
hibah lil ba'd wa ibra lil ba'd. Ya. Hibatun lil ba'd, ibraun lil ba'd. Ya. Nah, itu yang dain tapi dengan haqiqah. Nah, sekarang dain tapi yang dengan muawadhah. Ya, tadi kasus yang sama, Mahfud nagih utang saya, aduh gimana ya, gini. Ya udahlah, ganti aja lah, diganti sama buku misalnya. Ganti sama buku. Nah, ini namanya muawadhah, ya, namanya bai', jatuhnya bai'. Ya, seperti itu. Ya, ini kayaknya kita baca dulu aja ya. Kita baca ininya dulu, lafadznya dulu biar biar ini, biar paham. Nah, habis itu baru kita tanya jawab ya. Ya, kayaknya anak aja yang baca ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau ada yang ikhtilaf, nuskhonya ada yang ikhtilaf, kabarin ya. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun wa yasihhu sulhu ma'al iqrari. Nah, ini pertama harus ada ikrar ya. Ikrar tapi sebelumnya ada ingkar. Ya, sebelumnya ada ingkar ya. Nah, fil amwali dalam masalah uang ya. Wa ma afdha ilaiha. Nah, atau apa namanya? Segala sesuatu yang afdha ilaiha yang mengacu ya, mengacu atau menghasilkan uang ya, menghasilkan harta. Yang menghasilkan harta contohnya apa? Kayak kisos misalnya. Kayak kisos misalnya ya. Misalnya orang pukul ya, orang berantem cepet. Habis itu pas pulang dari rumah ternyata giginya ada yang copot ya, gara-gara berantem. Ya, ada yang copot. Nah, habis itu datang ke dia. Nih gigi saya copot nih gara-gara kamu ya. Nih saya kisos ya. Sini gantian giginya. Ya, dipukul. Nah, itu kan kisos namanya. Nah, tapi kisos itu sebenarnya bisa diganti dengan uang ya. Artinya, aduh, ganti kisos. Ya udahlah, ini aja lah. Apa namanya? Pakai diat aja ya. Pakai diat bayar aja gitu. Jadi dipukul tapi apa namanya? Kompensasinya pakai uang. Nah, kompensasi berarti ya. Nah, nggak usah kisos lah, udah kompensasi uang aja. Nah, ini juga sama. Kisos dihukumi dengan uangnya. Karena kisos itu, kejahatan itu bisa menghasilkan atau bisa menyebabkan penghasilan uang. Ya, lanjut. Wahwa nau'ani, ibra'un wa mu'awadhah. Ibra'un itu yang tadi ya, yang haqiqah. Haqiqah itu yang, ya udahlah nggak usah, dimaafkan. Baik dimaafkan sebagian ataupun semuanya. Wa mu'awadhah, kalau mu'awadhah itu diganti. Ya, seperti itu. Fal ibra ikhtisaruhu ala ba'dihi. Nah, ini kalau ibronya sebagian ya. Ikhtisaruhu ala ba'dihi. Ala ba'dihi yang tadi saya bilang ya. Nah, wala yaju. Nah, ini udah ikhtisaruhu ala ba'dihi. Nah, lanjut wala yajuzu ta'liquhu ala syart. Nah, ibro itu atau sulh itu nggak boleh ditaklik, harus jazm ya. Sulh itu harus jazm, nggak bisa misalnya di sini dikasih contoh ta'liquhu ala syart, misalnya nanti kalau saya turun gaji kan saya bayar gitu, seperti itu nggak bisa ya. Idza jaa ra'su syahri faqad salahtuka. Nah, di Fathul Qarib dijelasin seperti itu, kalau akhir bulan atau awal bulan nanti baru saya ganti, saya damai gitu. Nah, ini nggak boleh ditaklik, harus segera itu juga, yang harus segera itu juga. Nah, wal mu'awadhah uduluhu an haqqihi ila ghairihi. Kalau mu'awadhah itu tukar ya. Uduluhu yang aslinya uang diganti jadi barang, atau yang jadi tadinya barang jadi uang. Uduluhu an haqqihi ila ghairihi. Ya. Wa yajri alaihi hukmul bai'. Nah, yang mu'awadhah udah jelas jatuhnya ke bai'. Kalau yang ini, kalau yang ibro jatuhnya hibah ya. Kalau yang ibro jatuhnya hibah. Nah, ini cukup kayaknya bab sulh sampai sini dulu. Nah, baik, sekarang tanya jawab. Mangga, silakan. Tafadhol, silakan. Ya. Ustaz Andi tadi Nah, Ustaz, Ustaz, berarti yang ini mau Ustaz, ditanya. yang Anda mau tanyakan Ustaz, berarti sulhu ini akad damai berkaitan dengan perkara harta ya, begitu Ustaz. Iya, Oh, saya kira secara umum begitu Ustaz. Misal kalau ada masalah ini dan ini, tapi diselesaikan dengan cara yang lain, bukan dengan harta. Apakah iya. masuk dengan sulhu? Anak kira begitu Ustaz. Apa?
Anak kira luas begitu, maksudnya damai itu bisa diselesaikan dengan cara yang lain, bukan hanya secara harta begitu. Oh gitu. Nah, kalau bisa bisa bukan dengan harta, dengan jasa bisa. Nah, kalau dengan jasa bisa jadinya ijaroh. Jadinya ijaroh. Ijaroh. Yang tadi Anda bilang, misalnya ya udah gini aja, motornya dipakai sebulan, ya seperti itu. Atau jasa, ya udah kamu damai tapi kamu jadi pembantu saya, ya 2 minggu misalnya. Nah, itu kan jadinya bukan harta ya, bisa jadi jasa. Ya, sebenarnya harta intinya sih harta juga, cuman hartanya ini nggak selalu bentuknya uang ya. Jadi bisa dengan bentuk manfaat bisa. Kami ini di fikih Syafi'i di mata Nabi Syafi'i nggak dijelasin ya. Bisa dengan ijarah ya. Ijarah itu dengan jasa. Ya. Seperti itu. Pak, paham ya? Atau dengan manfaat harta misalnya. Ya udah gini aja, kamu nggak usah bayar pakai uang, tapi saya minjem tanah kamu. Ya, saya minjem tanah kamu. Ya, seperti itu. Ya, nyewa juga jatuhnya ya. Seperti itu. Jadi nggak harus pakai uang atau pakai barang. Pakai aset, pakai manfaat barang, bukan hanya kepemilikan ya. Tadi saya kasih contoh tanah. Saya pakai tanah kamu sebulan. Ya udah, itu kan hanya sebulan. Jadi bukan kepemilikan, tapi lebih kepada manfaat ijarah. Ya, paham ya? Ya, Andi ya. Nah, nah, Ustaz, paham Ustaz. Oh iya Ustaz, anak kira gini Ustaz, apa damai maksudnya di sini, kalau misalnya ada haknya orang lain kita tidak selesaikan, haknya, kemudian kita damaikan secara keluarga saja begitu. Anak kira begitu. Ternyata damai di sini berkaitan dengan ini ya Ustaz ya, harta Ah, atau contoh yang ijar. bisa jadi Contohnya, sul. contohnya mungkin misalnya rumah tangga antara suami dan istri, ya untuk mendamaikan keduanya didatangkan dari pihak keluarganya itu dan pihak keluarganya si istri gitu saat kira damai seperti itu juga mas. Bisa. Nah, cakep, bagus, bagus, bagus. Nah, ya berarti berarti ikhwah ya. Berarti eh, sulh itu namanya sulh juga ya. Tapi sulh yang ada di bab muamalat ini berarti khusus harta ya. Tapi istilahnya sulh juga, ikhwah. Istilahnya sulh juga. Nah, yang di bab nikah juga sama, istilahnya sulh juga. Ya, jadi sebenarnya bisa kita bilang sih sulh itu secara lugawi dan syar'inya itu umum, sama-sama umum. Cuman tergantung di bab apa. Mungkin seperti itu ya tepatnya. Jadi perkataan yang tadi Ana bilang itu, semua istilah fikih itu lugawi dan syar'inya beda kecuali sulh, yaitu perkataan ulama ya, perkataan ulama ya. Tapi setelah dipikir-pikir juga ya ada benarnya, tapi lebih tepatnya sesuai babnya ya, sesuai babnya. Jadi kalau di bab pernikahan ya mungkin hanya hubungan ya, tapi kalau dalam bab muamalat ya berarti berhubungan dengan harta ya. Seperti itu. Ala kulihal cakupan sulh itu ya itu sebagaimana yang tadi Anda bilang ya, luas, sangat luas ya. Ya, ya, jadi walaupun tidak ada hubungannya dengan harta, bisa kita bilang sulh, tapi babnya di nikah ya. Seperti itu atau di bab lain. Ya, ada lagi yang mau di ini di nah dalam bab ini juga sama ya. Dalam bab faraid juga sama ya. Ini udah dibagi semua nih. Udah dibagi semua, masing-masing udah dibagi. Nah, jadi dalam warisan itu kita boleh ya mengkondisikan ya, mengkondisikan harta warisan, pemilihan harta warisan itu bisa, tapi dengan syarat sudah sempurna dihitung dan setiap setiap ahli waris itu sudah tahu dia itu dapat seberapa dan dapat apa. Nah, eh, penting nih ya, semua ahli waris sudah tahu dia dapat berapa dan dapat apa. Dapat berapa tuh berarti misalnya dapat 1/6 misalnya. Dapat apa? Misalnya dapat tanah yang ini semeter dari ujung sana sampai ujung sini. Kalau tahu dapat rumah atau dapat mobil, sudah ketahuan dapat apanya. Jadi bukan hanya tahu dapat berapa, seberapa, sekian seperberapa, tapi tahu juga dapat apa. Ya. Jadi asetnya itu apa? Nah, 100 juta, 100 jutanya apa ini? Apakah cash?
apakah saham tanah, apakah saham rumah, seperti itu. Nah, kalau sudah ahli waris tahu dapat seberapa dan dapat apa, baru boleh damai. Boleh damai itu misalnya gini, ini udah budaya ya, udah budaya di kampung kalau andaikan rumah itu dikasih ke bontot misalnya. Ya udah, damai aja bisa apa dengan tukeran sesuai harga atau kakaknya abangnya ngalah dikit ya ngalah ya udahlah walaupun rumah agak mahal ya udah kasih ke bontot. Nah itu boleh. Nah tapi kapan? Setelah setiap ahli waris tahu dapat berapa dan apa. Kalau dari awal sudah di ini udah rumah semuanya harus belum dihitung, setiap ahli waris belum tahu dapat berapa dan dapat apa. Tahu hukum sosial ya, hukum kultur budaya udah sih ini rumah wajib dikasih ke bontot. Nah itu nggak boleh seperti itu. Ya, paham ya? Seperti itu. Itu bukan sulh namanya. Ya, kurang lebih seperti itu. Nah itu contoh sulh dalam bab faraid ya. Ya, ada lagi? Ustaz, afwan Ustaz, bisa dijelaskan kembali tadi gimana cara sulh hutang itu, gimana cara sulhnya tadi yang ada 2 itu? Hutang yang sulh itu ada yang hutang yang dain ya. Ya, misalnya saya hutang tadi ke Mahfud ya, hutang kesekian. Nah, tapi mengingkari dulu, si Mahfudnya mengingkari. Nah, habis itu baru ngaku. Ana yang hutang ke Mahfud ya, berarti Ana yang mengingkari dulu. Nah, habis itu baru baru ngaku. Nah, kemudian ya udah kita damai aja lah gimana nih. Ya udah bayar aja 80% misalnya. Ya udah, berarti saya bayar 80% dan sepakat gitu. Maka ini jatuhnya 20%-nya itu hibah ya, hibah atau ibro ya seperti itu. Nah itu kalau bayarnya pakai uang lagi ya. Itu kalau muawadhah ya. Nah ada yang dengan itu yang dain ya, dain itu ada yang haqiqah, ada yang muawadhah. Kalau yang muawadhah itu ya udah saya punya hutang tapi nggak mau bayar uang tapi udah pakai kitab aja misalnya. Nah itu namanya dain tapi yang muawadhah. Hukumnya apa ya? Hukumnya jual beli jatuhnya seperti itu. Ya, ya ada lagi? Ada lagi, ikhwah yang mau ditanyakan? Ya, ada lagi? Kalau tidak ada, kita lanjut ya. Oh ya, ikhwah, kayaknya sebentar ya, diputus dulu ya, 5 menit ya. Saya izin ke ini dulu. Izin. Ya Ustaz. Ya, ada lagi. Ya, kita lanjut. Wah, insya Allah kalau ada yang bertanya, nanti setelah saya jelaskan ya. Ya, selanjutnya adalah bab wa yajuzu lil insani ayyushri'a rawshanan ya, rawshanan. Nah ini namanya ikhwah kalau dalam apa ya kalau dalam bab fikih itu namanya tentang tazahum alal hukuk, namanya at-tazahum alal hukuk, at-tazahumu alal hukuki al mushtarakah, boleh ditambahin al hukuk al mushtarakah. Jadi berebutan ya, tazahum itu berebutan, alal hukuki mushtarakah yaitu tentang eh, wewenang-wewenang yang bareng ya, bersama, wewenang bersama atau aset bersama ya. Alal hukuk baik itu aset, manfaat ya, ya hukuk hak bersama lah, intinya lah hukuk. Nah, contohnya apa dalam kalau fikih itu di fikih biasanya tazahum alal hukuk musyarakah ini nyebutin biasanya bab ini tentang masalah jalan ya, masalah jalan ya, infrastruktur umum nah ya namanya fasilitas umum nah ini at-tazahum alal hukum musyarakah, fasilitas umum ya. Nah ini biasanya fuqaha nyebutinnya contohnya jalan ya. Nah kita baca ya, wa yajuzu lil insani ayyushri'a rawshanan.
Raushanan. Ya, yushri itu artinya bikin, ya. Yushri ngebangun. Raushan itu artinya teras. Balkon. Nah, lebih tepatnya balkon, ikhwan. Ya, jadi kalau teras itu di bawah ya, di bawah, di dalam, di bawah, makanya di tanah. Kalau raushanan ini lebih tepatnya balkon ya. Kayak ini, ikhwan, kayak apa? Kayak ini, kalau ini kasusnya banyakannya di Jakarta sih, di yang padat-padat ya. Kayak kasus kalau di Jamia tuh contohnya Wida lama tuh, dari Wida 1 sampai Wida 8 ya berarti ya. Dari Wida 1 sampai Wida 8 tuh. Nah, itu kan ada balkonnya. Nah, balkon itu bahasa Arabnya kalau zaman dulu namanya raushan ya. Raushan ya. Kalau zaman sekarang itu lebih terkenalnya janah atau syurfah ya. Syurfah ya. Ya, itu balkon ya. Balkonnya. Ya. Raushanan. Wa yajuzu lil insani ayyushri'a raushanan. Nah, ini kok kenapa dibahas balkon itu? Karena itu kan udah mengambil hak udara ya. Hak udara jalan ya. Jadi misalnya ini jalan. Nah, ini rumah. Nah, salah satu rumah itu bikin balkon ya. Itu kan udah mengambil hak udara jalan ya. Nah, ini hukumnya, makanya dia diatur. Nah, ini hukumnya apa? Hukumnya boleh. Nah, hukumnya boleh, tapi dengan syarat ya. Dengan syarat, oh ya, ini dulu ya. Surahnya dulu, fi thoriqin nafid. Fi thoriqin nafid ini adalah jalan tembus maksudnya. Jalan tembus di sini maksudnya jalan umum ya. Thoriqun nafid ini maksudnya jalan umum. Nah, nah kebalikannya thoriqun nafid apa? Kebalikannya thoriqun nafid itu jalan buntu ya ikhwan. Jalan buntu. Nah, kalau jalan buntu ini beda permasalahan kasusnya. Jadi jalan itu ada dua, ada yang tembus, jalan tembus. Nah, kalau jalan tembus ya berarti jadi akses, ya orang bisa lalu lalang lewat. Tapi kalau jalan buntu, ya biasanya di perumahan ya, ya. Kalau di perumahan itu biasanya ada nih perumahan ya. Nah, tiba-tiba ada jalan buntu ya, buntu. Nah, jalan buntu ini apa namanya? Kalau jalan buntu ini seakan-akan fungsinya udah bukan jalan umum. Ya, jadinya jadi jalan properti pribadi. Ya, makanya orang beruntung biasanya kalau ada orang yang rumahnya itu di ujung depan jalan buntu. Nah, soalnya bagian depan dia, jalan yang di bagian depan dia itu seakan-akan jadi jalan properti properti dia. Ya, paham ya? Ikhwah ya. Nah, kalau jalannya itu jalan yang nggak nembus, jalan buntu, nah maka jalannya itu bukan jadi jalan umum lagi. Jadinya jalan properti blok itu. Jadi satu blok itu tuh yang yang memanfaatkan jalan buntu itu, jalannya itu jadi milik bersama, bukan jalan umum lagi, jadi milik bersama. Nah, kalau milik bersama berarti nggak boleh bikin nggak boleh bikin balkon kecuali atas izin semua blok pengguna jalan buntu tersebut. Nah, adapun kalau jalan umum yang tembus, yang jadi akses umum jalan, nah itu nggak perlu izin blok itu. Paham ya, Ikhwa ya? Kalau jalan yang tembus, ya jalan tembus jadi orang lalu lalang, orang dari manapun itu lewat dari situ. Nah, kalau ini kita bikin bikin apa? Bikin balkon nggak perlu izin ke penduduk blok tersebut. Beda halnya kalau jalan buntu. Nah, jalan buntu itu jalannya itu seakan-akan jadi properti bersama blok itu. Maka nggak boleh bikin balkon kecuali atas izin semua penghuni warga blok tersebut. Ya, paham ya? Nah, tapi lagi-lagi dengan syarat ya. Pembangunan balkon itu dengan syarat bihaitsu la yatadarraru almarru bihi. Artinya yang jalan yang lewat itu enggak yatadarrar,
nggak dirugikan seperti itu. Artinya apa? Balkonnya tinggi, ya kemudian di balkonnya itu nggak ada netes-netes apa, nggak ada jatuh-jatuh apa, ya, seperti itu. Paham ya? Ini di Jakarta biasanya, Jakarta yang sempit tuh. Di Jakarta atau daerah sempit lah, di gang-gang atau jalan sempit, nah itu biasanya ada balkon tuh yang ada di atas jalan. Nah itu boleh hukumnya, tapi itu tadi ketentuannya ya, seperti itu. Paham ya, Ikhwan ya? Nah, wala yajuzu fid darbil musytarak. Nah, ini maksudnya. Darbul musyarak ini adalah torik goirun nafid. Boleh ditulis ya. Darbul musyarak ini adalah jalan properti bersama. Atau bisa ditulis darbul musyarak yakni at-torik goirun nafid. Ya, jalan yang enggak tembus. Ya, wala yajuzu fid darbil musyaraki illa bi idzni syuraka. Paham ya? Insyaallah detail banget undang-undang Islam ya. Seperti itu. Nah, ini lebih detail lagi nih, ikhwani. Wa yajuzu taqdimul babi. Ini sampai sini paham? Ikhwah? Sampai sini paham? Ya, Ya. Ya. Ya, sebentar dulu ya. Ini anak dulu ya. Boleh dimatiin dulu sebentar. Diputus dulu ya. Silakan. nah, Ya. Ustaz, anak belum terbayang bagaimana itu jalan buntu itu. Kenapa bisa milik pribadi? Ya. Misalnya kan rumah di sudut, kemudian kita letakkan balkon di situ kan itu tidak mengganggu orang kalau misalnya ini. Gimana ya, Ustaz? Karena belum terbayang gimana maksudnya balkon teras di atas, teras lantai atas ya. Gimana itu? Maksudnya kenapa menjadi masalah ketika kita di jalan buntu itu jadi masalah maksudnya? Ya. Oh. Jadi pertanyaannya, Ustadz, kenapa kalau di jalan yang Mama jangan. Kalau di jalan yang tembus itu nggak perlu izin semua anggota blok situ, warga blok situ. Tapi kalau giliran di jalan yang buntu malah harus izin seperti itu. Nah, nah, Ustaz. Iskannya begitu ya. Ya. Nah, jadi gini ikhwah, kalau jalan yang tembus, kalau jalan yang buntu ya, itu benar-benar ini ikhwah ya. Jalan yang buntu itu jadi benar-benar udah kayak milik properti bersama gitu. Properti bersama jadi bahkan ya jadi ibaratnya warga situ ya sering main gitu, sering main di blok tersebut gitu. Karena itu ibaratnya udah kayak bukan jalan, udah kayak halaman gitu. Paham ya Ikhwa ya? Nah ini poin utamanya itu di situ. Kalau torik yang goirun nafid itu jadi seakan-akan bukan jalan, seakan-akan bukan jadinya taman ya. Jadinya lahan kosong. Kalau yang torik goirun nafid karena udah itu jalan ujungnya ke blok situ gitu. Beda halnya kalau Thorikun Nafid itu ya fungsinya masih jadi fasilitas umum. Jadi nggak perlu izin warga blok situ karena memang selain warga blok situ yang menggunakan jalan tersebut gitu. Sudah kebayang, Ikhwah? Lebih lebih terbayang. Oh, maksudnya begini Kak, Ustaz. Karena kalau jalan tembus itu artinya blok lain ada, maksudnya blok ini dan blok yang lain maksudnya milik fasilitas umum. Kalau misalnya jalan buntu itu blok ini saja. Iya, jadi udah kayak bukan jalan gitu. Udah kayak jadi Oh, halaman. Udah jadi kayak halaman ya. Blok lain ya ngapain ke situ? Ya maksudnya emang itu jalan buntu nggak ada tembusannya kan seperti itu. Paham ya, Eko ya? nah pahami gini Ustaz, karena kalau jalan tembus malahan jadi masalah biasa karena kalau kita letakkan balkon begitu saja, Bagus, ya bagus, bagus ya. Nah, jadi gini, bermasalah itu kan bisa kita antisipasi dengan ketentuan tadi. Nggak boleh membahayakan orang lain. Paham ya? Jadi mau itu kasusnya di jalan buntu ataupun di jalan umum, jalan tembus,
ketentuannya sama, nggak boleh merugikan orang yang lewat, ya, nggak boleh merugikan orang lewat. Nah, namun khusus di kasus jalan yang nggak tembus, ya jalan buntu, itu lebih ditekankan lagi, ya, yaitu dari segi harus izin ke warga blok tersebut, ya karena jalan di depan rumah mereka itu udah seperti properti punya mereka, ya seperti itu. Jadi misalnya Ikhwa ya, si yang paling ujung itu bakalan bolak-balik. Jadi ibaratnya satu blok itu tuh udah kayak satu rumah lah. Jadi satu kesatuan nih, ya. Nih perlu diketahui. Jadi dengan buntunya jalan itu satu blok itu udah jadi kayak satu kesatuan ya. Udah jadi kayak satu anggota rumah. Makanya harus izin. Ya, seperti itu. Masing-masing harus izin. Bisa dipahami ya. Nah, Ustaz, mafhum Nah, Ustaz. jadi iya, mampu. Jadi dengan adanya dikasih, kalau andai kan nggak apa namanya, kalau andai kan bikin balkon atau bikin apapun ya selain balkon ya. Ini ada macam-macam ikhwan nih. Selain balkon ada lagi contohnya kayak asabat ya. Asabat itu ini genteng ya. Genteng antara antara dua rumah tuh. Jadi ibaratnya bikin tenda lah apalah ya seperti itu. Bikin tenda lah atau apa gitu. Nah, itu harus izin ke semua anggota bloknya itu, warga bloknya. Begitu juga mizab keran ya. Keran apa? Kalau saluran air tuh yang pipa ya. Nah, pipa air tuh yang kalau hujan genteng itu juga sama harus izin. Jadi ada pipa air yang mau di turun airnya itu diarahkan ke jalan, itu juga harus izin ke semuanya. Ya, seperti ke anggota blok itu. Nah, adapun kalau ini eh, kayaknya cukup ya. Itu contohnya. Apalagi misalnya gerobak ya, pakai gerobak di depan apa? Di depan rumahnya itu juga sama harus izin. Ya, ya. Ini juga parkir di depan rumah juga Ustaz, kadang mengganggu. Nah, itu juga parkir depan rumah. Nah, kalau andai kan dia bloknya ini ya, apa namanya bloknya yang buntu itu, nah itu harus harus kompromi gitu dengan yang lain gitu. Harus kompromi dengan yang lain seperti itu. Intinya apa, kalau buntu itu udah kayak jadi satu rumah ikhwah ya. Kalau rumah kalau blok jalannya buntu itu udah kayak satu rumah, itu udah satu blok. Nah, makanya ngubah-ngubah ini contoh berikutnya lebih detail lagi nih, yaitu maju mundurin pintu. Iya, boleh boleh. Nah, ya ikhwah, sebentar dulu ya ikhwah ya. Iya, sebentar dulu ya. Ini saya zuhurnya 10 menit lagi. Tapi nggak apa-apa, ini dulu aja. Sebentar ya. Belum selesai bab ya, bab sulh. Nah, eh, ada namanya takdimul babi fid darbil musytarak. Nih, ikhwah, ini kasusnya masih jalan buntu nih ya. Jadi kalau ada kata-kata darbul musytarak itu maksudnya itu komplek ya. Komplek atau jalan buntu ya. Satu blok yang menikmati jalan buntu itu ya. Nah, eh, wa yajuzu taqdimul babi fid darbil mushtarak wa la yajuzu ta'khiruhu illa bi'idzni syuraka. Nah, ini harus perhatikan ya ikhwan ya. Eh, ini jalan buntu. Ini di kiri saya. Nah, ini kiri saya jalan buntu. Nah, di kanan ini eh, namanya Ra'sul Bab ya, Ra'sul Torik ya, Ra'sul Torik. Ra'sul Torik itu ibaratnya gerbangnya lah, gerbang atau ujung jalan yang ke jalan umum. Ya, ini saya ulangi, kiri saya ini jalan buntunya, ya, jalan buntunya. Nah, kanan saya ini jalan jalan apa? Jalan yang mau ke jalan umum, ya, jalan ke umum. Jadi
gerbang blok situlah ibaratnya. Nah, di kiri jalan, di kanan jalan nih ada rumah. Katakan 10 ya, 10 lah ya. Katakan 10, 5, 5. Di kiri jalan 5, kanan jalan 5. Nah, kiri saya buntunya, kanan saya ininya ya, mukanya, muka jalannya. Nah, eh, kata ulama, ini saya sebutkan aja rumah pertama ya, rumah pertama. Nah, rumah pertama katakan 10 meter ya. Rumah pertama katakan 10 meter. Nah, qadarullah ya, pintunya ini ada di agak pintunya ini itu lebih dekat ke arah gerbang dibandingkan ke arah ujung, ke arah jalan buntu ya, ke arah jalan yang buntu itu. Nah, nah, kalau pintunya sudah lebih dekat ke ini, lebih dekat ke ujung jalan ya, bukan ke ujung jalan, kita bilang aja kalau gerbang, kalau muka jalan ini kita bilang gerbang ya, kita bilang gerbang. Nah, kalau jalan buntu ini kita bilang aja ekornya ya, atau apanya ya, ujung lah, ujungnya. Kita kita bilang kalau muka jalan itu gerbang, kalau ini ujungnya. Nah, setiap rumah itu nggak boleh mundurin pintunya ke arah ujung jalan, ke jalan buntunya itu. Nggak boleh mundurin atau mindahin pintunya ke lebih dekat kepada ujung jalan. Ya. Tapi kalau lebih majuin, lebih dekat kepada gerbang itu boleh. Nah, kenapa kok seperti itu? Ya, soalnya kan tadi saya kasih contoh satu rumahnya 10 meter ya. 10 meter ya. Kalau dia pintunya ada di meter pertama misalnya, di meter ketiga misalnya, tadi saya bilang pintunya 10 meter. Nah, dia pintunya aslinya di meter ketiga ya, dekat ke gerbang. Nah, 3 meter pertama dekat gerbang. Nah, berarti dia lalu lalangnya itu cuma 3 meter. Lalu lalangnya itu cuma 3 meter. Adapun 7 meter ke belakang dia nggak lalu lalang. Nggak sering lalu lalang. Seperti itu. Nah, kalau andaikan pintunya dimundurin ke arah jalan buntu dan lebih menjauh dari gerbang, tadi saya bilang rumahnya 10 meter. Pintunya dimundurin jadi meter ke 9 misalnya. Meter ke 9, hampir nyentuh tembok dia. Di meter ke 9 pintunya dimajuin, dimundurin lebih menjauh daripada gerbang. Nah, berarti dia lalu lalangnya 9 meter rumahnya. Nah, lalu lalangnya lebih besar, lebih banyak seperti itu. Nah, itu aja diatur sama sama syariat ya, sama fikih. Jadi, kalau dia takhirul bab, ya takhirul bab itu maksudnya lebih menjauh daripada gerbang, maka akan banyak jalan jalan dia yang lebih disita ya oleh dia, yang dia lebih eksploitasi sama dia ya. Tapi boleh wajuzu takdimul bab, boleh yang aslinya dia rumahnya di meter ke 9, hanya dia lebih majuin, biar lebih dekat gerbang. Nah, ini boleh walaupun tanpa izin warga blok tersebut ya, paham ya. Nah, tapi kalau mentakhir lebih jauh dari gerbang dan lebih dekat ke ujung jalan, nah ini harus izin sama syuraka semua. Karena kenapa? Dia bakalan jadi banyak mengeksploitasi jalan. Kebayang nggak, Ikhwan? Yang kebayang tunjuk tangan ya. Kebayang semua ya. Ada yang nggak Ma- paham nggak? Masih bingung, Ustadz. Masih bingung. Masih bingung ya. Harus digambar sih memang ya. Ya Allah ya Rabbi. Kebayang Sat, intinya rumahnya panjang gitu ya Sat. Kenapa? Rumahnya panjang gitu. Kalau ada sih kebayang insya Allah. Kebayang nggak rumahnya yang memanjang. Jadi intinya Iya. intinya ada jalan buntu nih. Ya, kiri ada rumah 5 orang misalnya, atau 3 orang, 3 rumah. Kanan misalnya ada juga 3 rumah. Ya, intinya kan namanya muka rumah itu kan pasti ke jalan kan, Ikhwa ya. Namanya rumah itu mukanya itu kan ke jalan. Nah, itu nggak boleh ngasal pindahin pintu. Ya, seperti itu. Kalau pintunya semakin mendekat ke arah ujung jalan,
maka dia semakin mengeksploitasi jalan tersebut. Ini tadi Mahfud paham kan ya? Coba apa yang Mahfud Boleh pahami? anak gambar nggak, Ustaz? Boleh, boleh. Misalkan ini jalan ya, buntunya di sini. Kan buntu, Ustaz. Kelihatan nggak ya? Kelihatan ya? Kelihatan. Ya, Ini jalan digambar ya. boleh. Misalkan ini kan apa itu gerbangnya kan di sini, Ustaz. Ini kan gerbang. Iya, Gerbangnya di sini gerbang kan. tuh yang ada. Iya, Nah, itu misalkan gerbang. rumahnya memanjang di sini, memanjang ke sini kan misalnya, Ustaz. Ini rumah, ini Iya, rumah. memanjang. Iya, benar, benar memanjang. Nah, Misalnya kita pintunya boleh kasih, boleh ditakdim di sini, cuma nggak boleh ditakhir ke sini kan, Ustaz. cakep, paham itu. Mahfud udah paham itu. Ini yang digambar sama Mahfud, contoh kalau pengguna jalannya cuma satu rumah. Iya, Iya, misal seperti itu. ya. Satu rumah. Nah, ini katakanlah 3 rumah gitu ya. 3 rumah. Misalkan 3 rumah jalan panjang. Ya, jalannya 30 meter misalnya. Jalannya 30 meter, rumahnya itu 10 meter. Ada di kiri, ada di kanan jalan, ada di kiri jalan. Nah, semakin si semua pemilik rumah memundurkan pintunya dan menjauh lebih jauh daripada gerbang, semakin banyak dia mengeksploitasi jalan. Gitu, paham ya? Ini gambaran si Mahfud udah lumayan membantu ini. Apalagi Fud yang kamu pahami? ya, intinya kalau dia pintunya di sini kan, misalkan dia pintunya di sini, berarti kan dia cuma pakai jalan yang segini. Kalau pintunya di sini, Iya, berarti kan kita ekspektasi sampai sini kan, Ustaz. Jalannya dia benar. bakal pakai jalan sampai sini. Nah, ya makanya mundurin pintu lebih jauh daripada gerbang itu harus izin ke semua warga blok tersebut. Ya, seperti itu. Paham ya? Kalau majuin lebih dekat ke gerbang itu nggak usah izin. Seperti itu. Ya, mangga silakan. Berarti Ustaz, di sini permasalahannya kalau misalnya satu rumah ya, atau bisa 2 rumah, misal rumah yang terakhir dekat jalan buntu ini dia harus izin gitu. Adapun apa izin ya? Iya, izin berarti pintunya itu harus izin. Ya. Yang Nah, rumah di dekat adapun itu kalau ada dia itu kayaknya iya sih, memang ada pertanyaan. Berarti rumah yang dekat gerbang kasihan dong, Ustaz. Memang dia eksploitasinya cuma segitu. Rumah yang paling dekat jalan buntu lebih beruntung dong, lebih lebih untung ya. Ya jawabannya yaitu kalau lokasi rumah sih susah diatur ya. Ya sudah ininya lah apa sudah takdirnya gitu. Sudah takdirnya kalau posisi rumah ya. Ya kalau posisi rumah ya seperti itu. Ya, tapi kalau menurut saya ya, kalau menurut saya intinya ini kan babul maslahat ya. Ya ini nggak plek seperti ini ya. Artinya apa kalau kasusnya cuma satu rumah ya insya Allah mah nggak bakal merugikan yang lain gitu. Jadi menurut saya kenapa yang rumah apa peraturan ini diberlakukan karena bisa jadi rumah yang jauh dari gerbang itu bisa jadi agak sedikit dirugikan gitu. Kalau rumah-rumah setelahnya itu mengeksploitasi jalan banyak banget gitu. Intinya gitulah. Mungkin bisa jadi kurang lebih seperti itu. Ya intinya eh, apa poinnya mah paham ya Ikhwa ya, poinnya paham ya. Insya Allah, Ustaz. Ya poinnya mah paham seperti itu sebagaimana tadi dijelasin sama saya dan sama Mahfud ya. Kayaknya cukup ya Ikhwa ya, cukup ya, sudah ini sudah masuk zuhur di saya ya. Ikhwah semuanya, ini sepertinya tanya jawabnya sudah cukup, kajiannya sudah cukup. Ya ini agak sedih sih ya, sedih karena bakalan libur. Ini libur kan ya, setelah ini libur, maksudnya bisa jadi mulai belajarnya lagi Agustus gitu. Ya ini saya ya dari saya silahkan kalau andaikan lagi libur habis ujian mau ngadain kajian juga nggak apa-apa, silahkan ya. Ini khusus teman-teman yang di markas Inaya ini silahkan kalau andaikan habis ujian tuh kapan ya selesainya? Tentang Juni ya?
29 Mei. 29 Mei ya, intinya kalau andaikan Juni, Juli mau tetap ngadain kajian silahkan ya. Tafadhol silahkan. Selama saya masih kosong. Selama saya masih kosong, maksudnya kalau saya kosong gitu. Di minggu itu kosong, silahkan. Kalau mau diiniin. Ya ala kulihal ya ini istirahat sejenak ya buat apa? Buat ujian ya. Nah, kalau andaikan nanti libur, tetap mau libur juga, normal ya, gitu. Ya nggak apa-apa. Nanti kita ketemu lagi Agustus. Ya seperti itu. Ya kurang lebihnya mohon maaf. Ini sampai bab hiwalah ya, alhamdulillah udah nyampe bab hiwalah. Ya saya sih rencana awalnya sih bisa lebih, tapi ternyata sanggupnya hanya bisa menjelaskan sampai bab hiwalah. Ya insya Allah kita lanjutkan di tahun ajaran tahun depan. Kurang lebihnya mohon maaf teman-teman ya, atas segala kekurangan baik dari segi materi ataupun dari segi teknis ya, dari segi ini waktu ya, dan ya minta doanya ya semoga saya dan keluarga sehat di Indonesia, dan minta doanya yang terbaik ya. Ini saya agak masih bimbang ya, tahun depan nih masih mau lanjut cuti atau mau berangkat ke Madinah ya, belum belum agak bimbang ya, agak bimbang dengan kondisi dan situasi yang sekarang ada di Indonesia. Saya rasakan agak masih bimbang mau lanjutnya. Ini andaikan tahun depan mau diganti pengajarnya silahkan ya, tapi kalau andaikan masih tetap saya, alhamdulillah syukur, silahkan. Saya merasa terhormat bisa apa namanya lanjut bareng, membersamai teman-teman di markas Inayah. Seperti itu cukup sepertinya, kurang lebihnya mohon maaf. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa natubu ilaik. Ya ini minta doanya. Kalau disertasi sih alhamdulillah ya. Kalau disertasi mah ya insya Allah seangkatan saya paling cepat lah. Ini saya disertasi udah 60% ya. Udah ya 55% lah. Udah 55%, udah ya kisaran 800-900 halaman lah. 800-900 halaman. Insya Allah 1 tahun lagi nih, 1 tahun lagi kalau saya ini insya Allah bisa lulus ya, maksudnya bisa selesai disertasinya ya. Tapi itu tadi mau nulisnya di Madinah, lanjutin di Madinah atau di Indonesia. Nah ini minta doanya yang terbaik ikhwah ya. Walaupun sesaat minta doanya, ya Allah mudahkanlah urusan Iskandar ya, seperti itu walaupun sebentar. Ya kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan Ustaz. Wa iyyakum wa iyyakum. Ya izin semuanya ya. Ya